Di penghujung setiap perjalanan, selalu ada momen hening di mana kita menoleh ke belakang dan bertanya, apa yang telah kita pelajari? Dalam perjalanan memahami psikologi uang, kita menyadari bahwa finansial bukanlah sekadar angka dan strategi, tapi tentang manusia, tentang emosi yang kita alami saat melihat rekening menipis, tentang ketakutan kehilangan pekerjaan, tentang perasaan bangga ketika bisa memberi pada orang tua, dan tentang dilema memilih antara kebutuhan saat ini dan masa depan yang belum pasti. Uang, dalam banyak hal, adalah cermin dari keputusan emosional kita. Ia mencerminkan harapan, kecemasan, luka masa lalu, bahkan harapan akan cinta dan penerimaan. Ia bukan sekadar alat tukar, tetapi medium yang membawa muatan psikologis dari kehidupan kita sehari-hari. Dalam selembar uang, tersimpan kenangan tentang masa kecil yang serba kekurangan, atau ketakutan kehilangan yang masih membayangi hingga dewasa. Ketika seseorang menimbun harta, bisa jadi ia sedang berusaha menghindari rasa tidak aman yang tertanam sejak dini. Ketika seseorang royal terhadap orang-orang di sekitarnya, barangkali ia sedang membayar luka batin yang tak pernah ia ucapkan. Kita sering memproyeksikan ketidakpastian emosi kita ke dalam bentuk konkret bernama uang. Karena uang dapat dihitung dan dikendalikan, ia memberi ilusi kepastian atas hidup yang sejatinya rapuh dan penuh kejutan. Maka tak heran jika uang juga menjadi pelarian. Kita bekerja mati-matian bukan selalu karena kebutuhan, tapi karena rasa takut tak diakui. Kita terus menambah penghasilan bukan karena kita lapar, tapi karena kita khawatir tak dihargai. Uang menjadi bahasa bawah sadar untuk berkata pada dunia, aku aman, aku cukup, aku berhasil, meski dalam hati, kita belum sepenuhnya percaya itu benar. Kita membeli bukan hanya untuk memiliki, tapi juga untuk merasa cukup, untuk menambal kekosongan batin, untuk mendapatkan validasi sosial, atau sekadar untuk merasa layak dicintai. Sebuah sepatu mahal bukan hanya pelindung kaki, tapi bisa menjadi simbol status atau bahkan pelarian dari rasa rendah diri. Ia bisa menjadi pernyataan diam tentang pencapaian yang tidak pernah diakui oleh orang tua, atau pembalasan terhadap rasa diremehkan sepanjang hidup. Gadget terbaru bukan sekadar alat, tapi kadang menjadi identitas diri yang sedang berusaha diterima oleh lingkungan sosial. Ia memberi kita perasaan relevan, mengikuti zaman, dan menjadi bagian dari lingkaran yang lebih besar. Dalam budaya yang cepat berubah, barang-barang seperti ini seringkali menjadi jangkar psikologis, yang membuat kita merasa tidak tertinggal, tidak ketinggalan informasi, dan tetap punya tempat dalam percakapan sosial yang modern. Gadget itu bisa menjadi simbol keikutsertaan kita dalam perlombaan tak kasat mata yang disebut kemajuan. Ketika semua orang di sekitar kita sudah berpindah ke teknologi terbaru, tetap bertahan pada modal lama seringkali terasa seperti pengakuan diam-diam bahwa kita kalah. Namun, di balik semua itu, tersimpan keresahan, apakah kita benar-benar membeli untuk diri sendiri, atau untuk menyenangkan mata orang lain? Apakah kita berusaha mengisi kekosongan, atau sekadar menyamarkan luka? Atau barangkali kita hanya sedang menunda konfrontasi dengan perasaan tidak berharga, dengan menjadikan benda sebagai penutup sunyi bagi rasa kesepian yang tak mampu kita ucapkan. Kita jarang bertanya, apa dampak dari semua ini terhadap jiwa kita? Bagaimana setiap cicilan kecil menyumbang pada beban psikologis yang tak terlihat tapi nyata? Karena sesungguhnya, di balik setiap keputusan konsumsi yang tampak sepele, tersimpan pertanyaan eksistensial yang lebih besar, siapa aku sebenarnya? Siapa aku tanpa benda-benda yang melekat di tubuhku, tanpa label yang menempel di barangku, tanpa bukti visual dari pencapaian-pencapaianku? Dan saat kita berani menanggalkan semua itu, apakah kita masih merasa utuh? Pertanyaan ini tidak hanya relevan di dunia yang semakin terobsesi pada pencitraan, tetapi juga mendesak untuk dijawab secara jujur oleh tiap individu yang ingin hidup selaras dengan dirinya sendiri. Kita telah terlalu lama mengidentifikasi diri lewat pencapaian dan kepemilikan, sehingga lupa bahwa identitas sejati terbentuk dari nilai-nilai yang kita pegang teguh, dari hubungan yang tulus, dari luka yang berhasil kita peluk dan sembuhkan, serta dari kontribusi nyata yang kita berikan kepada dunia, sekecil apapun itu. Ketika kita berhenti sejenak untuk menanyakan ulang, siapa aku jika semua atribut keberhasilan diambil dariku, maka disitulah awal mula pengenalan diri yang sesungguhnya terjadi. Pertanyaan itu menembus jauh ke dalam lapisan-lapisan ego yang telah lama dibentuk oleh tekanan sosial, ekspektasi keluarga, dan perbandingan dengan orang lain. Ini bukan sekadar refleksi filosofis, melainkan perjalanan batin yang menuntut keberanian luar biasa. Kita dipaksa untuk melihat ke dalam, di balik segala pencitraan yang telah kita bangun bertahun-tahun.
Di balik gemerlap pencitraan, kita mungkin menemukan diri kita yang rapuh namun jujur, lelah namun penuh harapan, tidak sempurna tapi otentik. Mungkin kita akan melihat bagian-bagian diri yang selama ini ditutupi, ketakutan akan ditinggalkan, rasa tidak cukup, luka masa kecil yang tak pernah disembuhkan, dan bayang-bayang kegagalan yang terus menghantui. Tapi justru dari tempat inilah, tempat yang sepi namun tulus, tempat di mana kita tidak lagi memakai topeng, kita bisa mulai membangun ulang kehidupan. Kehidupan itu tidak lagi dibentuk oleh ekspektasi eksternal, melainkan dari kompas batin yang jujur, sebuah arah yang tidak dibisiki oleh tekanan sosial, melainkan oleh suara hati yang telah lelah berkompromi. Ini adalah kehidupan yang berakar pada keaslian, bukan pencapaian palsu yang dirancang untuk menenangkan rasa takut akan penolakan. Kita tidak lagi merasa harus menjadi versi ideal menurut orang lain, karena kita mulai menerima kenyataan bahwa menjadi diri sendiri adalah bentuk keberanian tertinggi. Kehidupan semacam ini memberi ruang untuk bernapas, bukan untuk membuktikan sesuatu, melainkan untuk benar-benar merasakan keberadaan secara utuh. Ia memberi kita izin untuk gagal tanpa merasa gagal sebagai manusia. Kita mulai melihat kegagalan bukan sebagai akhir, tetapi sebagai kelanjutan dari proses belajar yang jujur. Dalam ruang ini, kita tidak lagi melihat hidup sebagai perlombaan, melainkan sebagai perjalanan penuh pelajaran dan penyembuhan. Ketika seseorang mampu menapaki hidup tanpa beban ingin diakui, ia akan menemukan kebebasan yang tidak dapat diberikan oleh pujian atau validasi eksternal. Karena pada akhirnya, kehidupan yang paling membebaskan adalah kehidupan yang tidak lagi perlu membuktikan apapun kepada siapapun, kecuali kepada diri yang sedang bertumbuh, perlahan tapi pasti. Kita tidak perlu lagi mengejar cinta yang datang dari pengakuan, tapi mulai belajar mencintai diri sendiri karena keberadaan kita cukup berarti, bahkan di tengah ketidaksempurnaan dan kerentanan yang melekat sebagai manusia. Dalam ketulusan semacam ini, kita menemukan kekuatan yang tidak bisa diberikan oleh status sosial, gelar akademik, atau angka di rekening. Kekuatan ini bukan berasal dari pengakuan luar, melainkan dari ketenangan batin yang lahir karena tahu bahwa kita hidup sesuai nilai dan hati nurani. Ini adalah kekuatan untuk berdiri tegak dalam diam, meski dunia tak menoleh. Kekuatan untuk berkata, aku cukup, tanpa perlu validasi dari luar. Untuk memilih jalan yang sunyi, penuh keraguan, tapi sejati, karena kita tahu bahwa kebenaran pribadi tak perlu sorak-sorai. Dan yang paling penting, untuk menjalani hidup bukan sebagai pertunjukan demi tepuk tangan orang lain, tetapi sebagai perjalanan pulang menuju diri sendiri, jujur, utuh, dan apa adanya. Sebab dalam diam yang paling hening, kita justru bertemu dengan kekuatan yang paling tulus. Kita tidak hidup untuk memenuhi bayangan orang lain tentang siapa kita. Kita hidup untuk menemukan siapa kita ketika tidak ada yang menonton, ketika panggung telah sunyi dan tepuk tangan tak lagi terdengar. Di sanalah, keaslian diri diuji, bukan oleh seberapa banyak yang kita miliki, tapi seberapa jujur kita bisa berdiri dalam keheningan tanpa merasa kehilangan arah. Uang, pada akhirnya, hanyalah cermin. Tapi bukan sembarang cermin, ia adalah cermin batin yang menyorot jauh ke dalam ruang terdalam jiwa manusia. Ia tidak sekadar memantulkan status sosial atau keberhasilan yang bisa dihitung, melainkan seluruh dinamika kita dalam memahami, menerima, dan mencintai diri sendiri. Cermin ini tidak memperlihatkan apa yang ingin kita tunjukkan pada dunia, melainkan apa yang tersembunyi, ketakutan akan kegagalan, kerinduan akan pengakuan, dan luka yang belum sempat dipulihkan. Uang adalah reflektor dari perjalanan hidup batin, bukan panggung untuk pamer pencapaian, tetapi jendela untuk menatap luka, keberanian, harapan, dan bahkan kontradiksi yang kita hidupi setiap hari. Ia adalah cermin batin yang tak hanya menampakkan refleksi visual, melainkan memperlihatkan potret psikologis terdalam, rasa takut yang terpendam, impian yang tak berani diucapkan, serta harapan-harapan kecil yang bertahan di tengah badai hidup. Ia memantulkan perjalanan jatuh bangun kita sebagai manusia, yang rapuh namun terus belajar berdiri, yang ragu namun memilih tetap berjalan, yang tak selalu kuat namun menyimpan tekad dalam diam untuk menjadikan hidup lebih bermakna. Dalam setiap transaksi keuangan, terdapat bukan hanya logika dan perhitungan, tetapi juga lapisan emosi yang dalam. Ada keputusan yang lahir dari rasa syukur, ada yang dipicu oleh ketakutan akan kehilangan, ada pula yang muncul dari luka masa lalu yang belum sembuh. Uang tidak hanya menjadi alat tukar, melainkan jendela untuk memahami dinamika jiwa kita. Setiap pengeluaran, setiap tabungan,
Setiap investasi, semuanya menyimpan potongan kecil dari kisah eksistensial kita. Ada keputusan yang berakar dari cinta dan kepedulian, ada pula yang berasal dari trauma, dari rasa cemas tak ingin ditinggalkan, atau dari kerinduan sunyi untuk merasa utuh secara emosional. Uang, dengan diam-diam, menjadi bahasa dari semua yang tak terucap, dari rasa takut, cinta, luka, hingga harapan. Dalam refleksi itu, kita tidak hanya melihat bayangan fisik, tapi juga seluruh spektrum emosi, luka batin, impian yang terkubur, serta keyakinan yang diam-diam membentuk setiap keputusan yang kita ambil. Uang, dalam wujudnya yang diam namun kuat, mengungkap bukan hanya apa yang kita miliki, tetapi apa yang kita takut kehilangan, apa yang ingin kita sembunyikan, dan apa yang secara diam-diam kita dambakan. Ia menjadi peta mental dan emosional atas semua yang kita yakini, tentang dunia, tentang cinta, tentang rasa aman, dan terutama tentang diri kita sendiri, siapa kita, dari mana luka kita berasal, dan apa makna keberhargaan yang kita cari. Oleh karena itu, memahami uang sejatinya adalah menyelami labirin jiwa kita, menemukan akar dari rasa takut akan kekurangan, menyadari mengapa kita merasa tak pernah cukup, dan memahami bagaimana pengalaman masa lalu membentuk cara kita memperlakukan diri sendiri melalui uang. Berdamai dengan uang bukan hanya soal mengatur anggaran atau membuat rencana keuangan, tetapi sebuah proses mendalam untuk berdamai dengan sejarah pribadi, menerima luka-luka batin yang telah lama kita abaikan, dan membuka ruang bagi pemahaman baru bahwa kekayaan sejati tidak terletak pada jumlah, tetapi pada kejernihan kita melihat nilai hidup. Dan ketika kita berhasil berdamai dengan pantulan itu, kebebasan batin tidak lagi menjadi impian jauh, tetapi kenyataan yang hadir dalam setiap keputusan penuh kesadaran. Dan mungkin dari situ kita akhirnya menyadari bahwa makna hidup bukan ditemukan di luar sana, tapi dalam keberanian kita untuk memandang pantulan itu dengan jujur, tanpa lari, tanpa topeng. Karena dalam keberanian menerima pantulan diri, kita menemukan kompas sejati untuk menjalani hidup yang tidak hanya sukses secara angka, tapi juga utuh secara makna. Bayangkan hidup tanpa cermin sosial yang terus memantulkan harapan dan tuntutan. Tanpa tekanan untuk terlihat sukses, tanpa perlombaan untuk memperlihatkan pencapaian. Siapa kita dalam ruang kosong itu? Apakah kita masih bisa merasa percaya diri, cukup, dan bermakna tanpa validasi eksternal? Atau justru kita akan kehilangan arah karena selama ini kita menggantungkan eksistensi? Seringkali, keputusan konsumsi bukan lagi tentang kebutuhan, melainkan tentang pelarian dari rasa kehilangan makna yang kita rasakan secara diam-diam. Kita melarikan diri dari kekosongan batin, dari kegagalan relasi, dari luka yang tidak tersentuh, dengan mengejar simbol-simbol eksternal yang memberi ilusi makna. Setiap diskon terasa seperti pintu keluar dari kebosanan, setiap barang baru seolah menjadi penegasan bahwa kita masih punya kendali atas hidup ini. Namun makna sejati tidak muncul dari benda mati, ia lahir dari proses panjang yang seringkali sunyi dan menyakitkan, proses mengenal diri sendiri dengan jujur, menerima kelemahan tanpa menyalahkan, dan merawat kekuatan dengan penuh kasih. Kita perlu berhenti sejenak dan bertanya lebih dalam, apa yang benar-benar membuat kita merasa hidup? Apa yang membuat kita merasa berarti, bukan menurut standar dunia, tapi menurut hati kita sendiri? Jika kita tidak mengambil waktu untuk merenung dan mengevaluasi, kita akan terjebak dalam pusaran konsumsi yang tak berujung. Kita akan terus hidup dalam lingkaran setan keinginan, membeli untuk merasa cukup, lalu merasa hampa kembali, lalu membeli lagi. Harapan akan makna terus kita cari di rak toko, dalam halaman promo daring, dalam paket yang datang setiap minggu. Padahal yang kita cari bukanlah benda, tapi pengakuan, ketenangan, dan kepenuhan emosional yang tidak bisa dibeli. Dan bila kita tidak menyadarinya sekarang, kita akan semakin menjauh dari kemungkinan hidup yang otentik, hidup yang bebas dari ilusi, dan penuh dengan kesadaran. Kita perlu belajar membedakan secara jernih antara siapa kita dan apa yang kita miliki. Karena selama batas antara identitas dan kepemilikan masih kabur, setiap kehilangan barang atau status terasa seperti kehilangan bagian dari diri. Kita pun goyah, meragukan eksistensi kita hanya karena kehilangan sesuatu yang bersifat eksternal. Padahal, diri sejati tidak pernah bisa diambil oleh keadaan. Ia tidak tergantung pada jumlah saldo di rekening, merek pakaian, atau status pekerjaan. Ia tetap ada, dalam kesunyian yang tulus, dalam kesederhanaan yang jujur, bahkan dalam kekurangan yang penuh makna. Bayangkan seseorang yang tiba-tiba kehilangan seluruh hartanya, rumahnya terbakar,
rekeningnya dibekukan, asetnya hilang dalam semalam. Jika ia merasa hancur sepenuhnya, mungkin itu karena selama ini ia membangun seluruh identitas dan rasa keberhargaannya di atas fondasi yang rapuh, harta, status, dan pengakuan. Ia merasa lenyap bukan hanya karena barang-barangnya hilang, tetapi karena ia tidak lagi tahu siapa dirinya tanpa semua itu. Seluruh eksistensinya runtuh karena selama ini ia hidup dalam bayang-bayang pencitraan, bukan dari cahaya nilai sejati yang menyala dari dalam. Namun, di sisi lain, mereka yang membangun diri di atas nilai-nilai mendasar, kejujuran yang tak tergoyahkan, cinta yang tulus, pengabdian yang tak mengharap imbalan, akan tetap berdiri meski dunia merenggut segalanya. Mereka bisa menangis, merasa sakit, bahkan terpuruk untuk sementara, tapi mereka tidak akan kehilangan arah. Karena fondasi mereka ada di dalam, bukan di luar. Mereka tahu bahwa kehilangan materi tidak sama dengan kehilangan makna hidup. Mereka mengerti bahwa nilai sejati tak bisa dicuri, tak bisa dibakar, dan tak bisa dilenyapkan oleh badai dunia. Karena nilai-nilai itu telah berakar dalam jiwa mereka, menjadi jangkar dalam lautan kehidupan yang penuh ketidakpastian. Dan dari tempat itulah, mereka akan kembali bangkit. Perlahan, tapi pasti, dengan kepala tegak dan hati utuh. Membedakan dua hal ini adalah langkah awal menuju kebebasan batin yang hakiki. Kita belajar bahwa identitas bukanlah sesuatu yang diberikan oleh dunia, melainkan sesuatu yang kita bentuk dan yakini sendiri melalui perjalanan panjang refleksi, luka, dan pertumbuhan. Saat kita bisa berdiri tegak tanpa harta, tanpa pujian, tanpa simbol-simbol keberhasilan, itulah momen ketika kita tidak lagi bergantung pada definisi eksternal, tetapi membangun rasa percaya dari dalam. Menjadi diri sendiri di tengah arus dunia yang terus-menerus menyuarakan, seharusnya, adalah bentuk revolusi sunyi yang tak banyak disadari orang. Dunia akan selalu mencoba membentuk kita sesuai pola yang telah ditetapkan, tentang sukses, layak, berharga, dan diterima. Tapi ketika kita tidak lagi menyesuaikan diri hanya demi diterima, ketika kita memutuskan untuk berhenti menyenangkan orang lain dan mulai hidup dari pusat nilai-nilai pribadi, itulah saat ketika kita menapaki jalan pulang menuju keaslian diri. Pilihan untuk setia pada kebenaran batin, meski sunyi dan tidak populer, seringkali disalahpahami sebagai keras kepala atau menyendiri. Namun disitulah keberanian sejati lahir, bukan dalam sorotan, tetapi dalam keheningan. Di titik itulah kita mulai benar-benar mengenal siapa diri kita, bukan versi yang diharapkan orang lain, tetapi versi yang jujur, utuh, dan tumbuh dari perenungan mendalam serta keberanian untuk berjalan melawan arus jika memang harus. Dan pada titik itu, kebebasan bukan hanya kata-kata inspiratif, melainkan pengalaman nyata, kebebasan untuk berpikir jernih, memilih dengan sadar, dan menjalani hidup tanpa rasa bersalah karena tidak memenuhi ekspektasi orang lain. Ini adalah bentuk kebebasan yang tidak hingar-bingar, tetapi tenang dan dalam. Kebebasan yang tidak berteriak, tetapi berbisik lembut ke dalam hati kita, mengingatkan bahwa kita layak untuk hidup dengan jujur dan setia pada diri sendiri. Karena ketika semua yang bersifat sementara telah berlalu, hanya satu hal yang tinggal, integritas dan hubungan jujur kita dengan diri sendiri, sebuah hubungan yang tak ternilai, tak tergantikan, dan menjadi pondasi sejati bagi hidup yang bermakna. Menanggalkan semua itu memang menakutkan. Sama seperti melepaskan perisai yang selama ini melindungi kita dari rasa tidak aman, dari penilaian orang lain, dan dari ekspektasi sosial yang tak henti-hentinya menuntut kesempurnaan. Tapi justru di titik rapuh itulah, keberanian yang sejati diuji, bukan keberanian untuk melawan dunia luar, tetapi untuk menghadap ke dalam dan menerima segala ketidaksempurnaan yang selama ini kita sembunyikan. Hanya melalui keberanian seperti itu, kita bisa membangun hubungan yang jujur dengan diri sendiri, sebuah hubungan yang tidak didasari oleh ambisi untuk terlihat sukses, tapi oleh keinginan tulus untuk hidup apa adanya. Dan ketika hubungan itu terjalin, ketika kita bisa menatap cermin tanpa topeng, maka uang dan barang tidak lagi menjadi penentu harga diri. Mereka berubah menjadi sarana, bukan tujuan, menjadi alat, bukan identitas. Alat yang membantu kita mengekspresikan nilai, kasih sayang, kreativitas, dan bahkan luka yang sudah kita terima dan rangkul sebagai bagian dari perjalanan menjadi manusia yang utuh. Kita hidup dalam era di mana identitas sering dibangun di atas fondasi yang rapuh, algoritma sosial media, ekspektasi lingkungan, dan standar pencapaian yang terus berubah. Di dunia seperti ini, membeli sesuatu seringkali terasa seperti satu-satunya cara untuk membuktikan bahwa kita sedang
berjalan di jalur yang benar. Bahwa kita tidak tertinggal, bahwa kita termasuk dalam narasi kesuksesan yang diterima umum. Namun, makin dalam kita menyelami arus itu, makin jauh kita terpisah dari diri kita sendiri. Pertanyaannya lalu berubah, apakah kita benar-benar memiliki barang, ataukah barang itu yang memiliki kita? Apakah kita mengendalikan uang, ataukah uang yang perlahan mengendalikan hidup kita, menentukan keputusan, memengaruhi relasi, bahkan membentuk persepsi diri kita? Keresahan itu seringkali muncul dalam momen-momen sepi, di malam hari saat lampu dipadamkan dan suara dunia meredup. Saat itu, segala simbol dan topeng runtuh. Yang tersisa hanyalah kita dan pikiran kita sendiri. Dan disitulah, bagi sebagian orang, rasa hampa mulai terdengar nyaring. Apa makna hidup yang dibangun dari cicilan yang tak habis-habis, yang setiap bulannya datang seperti ombak tak kenal lelah, menguras bukan hanya isi dompet, tapi juga energi dan ketenangan jiwa? Apa arti keberhasilan yang hanya diukur dari angka saldo, jika angka itu tidak pernah mampu membeli kedamaian pikiran atau malam tidur yang tenang? Bila hidup hanya soal menambah gaji, barang, status, followers, properti, lalu kapan kita benar-benar berhenti, menoleh sejenak, dan bertanya, apakah semua ini membawa kita lebih dekat kepada kebahagiaan sejati? Atau justru semakin menjauhkan kita dari keintiman dengan diri sendiri? Bila segala sesuatu selalu ingin kita kejar dan tambahkan, kapan kita memberi diri izin untuk merasa cukup, untuk merayakan jeda, dan untuk menyadari bahwa dalam keheningan tanpa keinginan pun, ada bentuk kebahagiaan yang tak ternilai. Disinilah kita diundang untuk melakukan revolusi sunyi, menata ulang cara kita memandang uang, bukan sebagai tujuan akhir, melainkan sebagai alat. Sebuah sarana untuk melayani nilai-nilai kita, bukan sebagai tuan yang mengendalikan kita. Karena pada akhirnya, pertanyaan terdalam bukan tentang seberapa banyak yang kita punya, tapi seberapa jujur kita hidup terhadap diri sendiri. Seringkali, keputusan finansial bukanlah keputusan logis, melainkan bentuk pelarian dari luka yang belum sembuh. Setiap kali kita gesek kartu kredit untuk membeli sesuatu yang tidak benar-benar kita butuhkan, ada bagian dari diri kita yang sedang mencoba bicara. Barangkali ia berkata, aku ingin merasa berharga, atau aku ingin dikenali, dihargai, diterima. Namun karena suara itu terlalu sunyi untuk didengar dalam keramaian dunia luar, kita menyuapinya dengan hal-hal yang bersinar, meski tak pernah betul-betul mengenyangkan. Keputusan konsumtif ini seringkali hadir bukan karena kita benar-benar butuh, melainkan karena kita sedang berusaha mengobati luka yang tak terlihat. Ada kekosongan dalam diri yang tak bisa dijelaskan dengan logika, tapi mencoba diisi dengan transaksi. Seolah-olah, setiap barang yang dibeli akan membawa sepotong perasaan yang selama ini hilang. Kita tidak sadar bahwa yang kita cari bukanlah barang itu sendiri, melainkan emosi yang diasosiasikan dengannya, rasa dicintai, dihargai, diterima, dan aman. Dalam masyarakat yang menilai pencapaian melalui simbol-simbol eksternal, mudah sekali terjebak dalam permainan tanpa akhir ini. Kita membangun identitas melalui merek, status melalui tampilan, dan kebahagiaan melalui konsumsi. Kita merancang citra diri dari barang-barang yang dikenakan, dari tempat yang dikunjungi, dari kemewahan yang bisa dipamerkan kepada dunia luar. Padahal, semua itu hanya menutupi permukaan dari rasa haus emosional yang jauh lebih dalam, haus akan penerimaan, akan pengakuan, akan makna yang sejati. Semakin kita menumpuk, semakin kita merasa kehilangan arah. Karena simbol-simbol itu, betapapun berkilau, tidak pernah bisa menggantikan suara yang datang dari dalam. Suara asli dari diri yang perlahan tenggelam di antara deru promosi, target, ekspektasi, dan keinginan yang tak kunjung selesai. Kita merasa semakin jauh dari pusat ketenangan diri karena hidup dibangun bukan dari apa yang benar-benar kita butuhkan, melainkan dari apa yang kita pikir harus kita miliki agar dianggap berhasil. Pada akhirnya, kita menjadi arsitek dari identitas palsu yang dibentuk bukan dari nilai-nilai luhur, tetapi dari lembaran diskon dan logo. Dan inilah ironi terbesar dari zaman kita. Dalam upaya untuk terlihat sempurna, kita mengabaikan kerapuhan yang justru menjadi sumber kekuatan sejati. Dalam mengejar validasi, kita melupakan bahwa rasa cukup tidak datang dari pujian, tetapi dari kedalaman relasi dengan diri sendiri. Kita membangun benteng dari barang, padahal yang dibutuhkan hanyalah keberanian untuk jujur kepada hati sendiri. Maka, mungkin inilah saatnya untuk berhenti sejenak dan bertanya, apakah hidup ini benar-benar milik kita, atau hanya bayangan dari keinginan orang lain yang kita tiru tanpa sadar?
Siklus ini terus berputar, belanja, merasa puas sesaat, lalu kosong kembali. Ini seperti meneguk air laut saat kehausan, semakin banyak kita konsumsi, semakin kering kita rasa di dalam. Karena pada akhirnya, bukan benda yang bisa menyembuhkan luka emosional, melainkan kesadaran yang jernih untuk menghadapi dan memahami luka itu sendiri. Kita sering berharap bahwa kepemilikan akan memberi kepenuhan, padahal yang kita butuhkan adalah penerimaan dan pemahaman. Maka, sebelum kita gesek kartu berikutnya atau menekan tombol "beli sekarang", mungkin kita perlu berhenti sejenak, menarik napas dalam-dalam, dan bertanya dengan lebih jujur dan dalam, apa yang sebenarnya sedang kita cari? Apakah ini tentang kebutuhan atau tentang rasa tidak dihargai yang mengendap? Apakah ini benar-benar tentang benda, atau tentang pengakuan yang selama ini tak pernah datang? Pertanyaan-pertanyaan ini bukan untuk menyalahkan, melainkan untuk membebaskan, agar kita tidak terus mengisi ruang kosong dengan apa yang tidak pernah benar-benar bisa mengisi jiwa. Pertanyaan-pertanyaan ini, meski tak nyaman, adalah pintu menuju kebebasan yang lebih dalam, kebebasan dari ilusi, dari tekanan sosial, dan dari ekspektasi palsu yang selama ini kita ikuti tanpa sadar. Hanya dengan menghadapinya secara jujur, kita bisa mulai membangun hubungan yang sehat dengan uang. Hubungan yang tidak berakar pada rasa takut atau kekurangan, tapi pada rasa syukur, cukup, dan nilai yang sejati. Sebab pada akhirnya, uang hanyalah cermin. Ia memantulkan siapa diri kita. Dan tugas kita adalah berdamai dengan pantulan itu, bukan dengan menambahkan lebih banyak topeng, tapi dengan belajar menerima wajah asli kita, utuh dan apa adanya. Kita menabung bukan hanya demi keamanan finansial, tapi juga demi perasaan bahwa kita punya pegangan dalam dunia yang tak pasti. Dalam setiap rupiah yang disisihkan, ada secercah harapan, agar hidup esok hari tidak semenyakitkan hari ini. Tabungan menjadi cara untuk berkata pada diri sendiri, aku bertanggung jawab, meski dalam kenyataannya kita masih dihantui oleh kegagalan masa lalu atau kekhawatiran masa depan. Ia memberi kita rasa kontrol, meski ilusi, dalam realitas yang sering di luar kendali. Sama seperti seorang pelaut yang menyiapkan jangkar bukan karena badai pasti datang, tapi karena ia tahu badai adalah bagian dari perjalanan. Kita berinvestasi bukan hanya untuk masa depan, tapi juga karena ingin merasa seolah kita sedang melakukan sesuatu yang penting, cerdas, dan jauh dari stagnasi. Investasi memberi kita rasa bahwa kita sedang mengambil alih kendali atas hidup, bahwa kita tidak pasrah terhadap nasib, dan bahwa kita punya visi yang melampaui hari ini. Namun, di balik keputusan itu seringkali tersembunyi lapisan emosi yang lebih dalam, rasa takut kekurangan karena masa kecil yang penuh keterbatasan, pengalaman ditinggal orang tua tanpa warisan apapun, atau trauma kegagalan ekonomi yang belum terselesaikan. Seringkali, keputusan finansial kita bukan semata hasil kalkulasi rasional, tapi adalah mekanisme perlindungan diri terhadap luka yang tak terlihat. Kita menabung bukan hanya karena ingin aman, tapi karena pernah merasa sangat tidak aman. Kita membeli asuransi bukan hanya karena bijak, tapi karena dihantui ketakutan kehilangan yang pernah nyata. Uang lalu menjadi bahasa yang kita gunakan untuk berbicara kepada dunia, dan lebih penting lagi, kepada diri kita sendiri. Aku aman, aku cukup, aku berhasil, aku bertanggung jawab. Dalam banyak kasus, ungkapan ini tak pernah benar-benar terucap secara verbal, tapi ia hadir dalam setiap transfer otomatis ke rekening investasi, dalam setiap keputusan membeli rumah, dalam setiap malam lembur tanpa mengeluh demi bonus akhir tahun. Namun, bila kita tidak sadar dan tidak mengenali lapisan emosional di baliknya, bahasa ini bisa menjadi jeruji halus yang mengurung. Kita merasa tidak pernah cukup, tidak pernah aman, tidak pernah benar-benar berhasil, meski secara kasat mata kita telah jauh melampaui apa yang dulu kita impikan. Bahasa uang yang seharusnya membebaskan justru menjadi penjara yang dibangun dari ketakutan tak terlihat, jeruji halus yang tak berbunyi tapi selalu membayangi. Kita terus mengejar angka, bukan karena angka itu membawa kebahagiaan sejati, tapi karena ada bisikan sunyi dalam diri yang berkata, aku belum cukup. Bisikan itu berasal dari luka lama, dari suara orang tua yang menuntut lebih, dari sistem yang terus menyandingkan nilai manusia dengan hasil, dari rasa tidak aman yang tak pernah sempat dirawat. Kita kejar angka bukan karena membutuhkannya, tetapi karena angka itu telah kita jadikan alat ukur keberhargaan. Semakin besar angkanya, semakin kita berharap dunia, dan diri sendiri, mau mengakui bahwa kita pantas. Namun, apa yang terjadi jika angka itu tercapai tapi hampa tak juga pergi? Apa yang kita lakukan ketika angka di rekening naik, tapi rasa percaya diri tetap goyah,
dan kita tetap merasa kalah setiap kali melihat kesuksesan orang lain. Disinilah letak krusialnya memahami uang, bukan hanya soal strategi, tapi soal berani menyelam ke dalam batin. Menyelam bukan untuk mencari jawaban yang cepat, tapi untuk menggali akar dari keresahan yang tak kunjung reda. Keberanian sejati adalah saat kita mampu bertanya tanpa terburu-buru menjawab, apa yang sebenarnya sedang saya kejar? Apakah ini tentang uang, atau tentang luka yang belum sembuh? Apakah ini soal masa depan, atau ketakutan masa lalu yang belum selesai? Dan mengapa saya terus merasa belum cukup, meski sudah memiliki begitu banyak? Maka memahami uang bukan sekadar soal strategi, tetapi sebuah perjalanan menyelami batin yang penuh dengan lapisan emosi, sejarah pribadi, dan nilai-nilai hidup yang tak selalu tampak di permukaan. Di balik setiap pengeluaran, setiap tabungan, setiap keputusan keuangan, tersimpan fragmen-fragmen kecil dari kisah hidup kita. Uang menjadi seperti arsip diam dari luka-luka lama, harapan yang belum tergapai, ketakutan akan kehilangan, dan mimpi-mimpi yang ingin diwujudkan. Ia mengandung cerita tentang siapa diri kita sesungguhnya, apa yang pernah membuat kita merasa tak cukup, siapa yang pernah membuat kita merasa tidak aman, dan apa yang sebenarnya kita kejar dalam diam. Mungkin keputusan membeli barang mahal bukan hanya soal gaya hidup, tapi karena kita pernah merasa diremehkan. Mungkin kita menabung secara obsesif karena ada trauma kehilangan yang belum sembuh. Atau mungkin kita menghindari investasi karena kita takut gagal seperti ayah kita dulu. Semua itu bukan tentang angka semata, tapi tentang lapisan-lapisan batin yang membentuk relasi kita dengan uang. Maka, memahami uang berarti berani menengok ke dalam, menyusuri lorong-lorong batin, menyadari pola, mengakui luka, dan bertanya dengan jujur, apa yang selama ini saya coba sembunyikan melalui uang. Di titik itu, baru kita bisa membangun hubungan finansial yang tidak hanya sehat secara kasat mata, tapi juga utuh secara emosional dan spiritual. Dan dalam kisah ini, setiap orang membawa narasi yang berbeda. Seorang anak muda yang tumbuh dalam kemiskinan dan menjadikan uang sebagai simbol pembebasan, seorang ibu tunggal yang menjadikan setiap rupiah sebagai perisai bagi anak-anaknya, seorang pensiunan yang menyadari bahwa makna hidup tidak bisa dikonversi dalam bentuk saldo. Uang, meski tak bernyawa, selalu bergerak mengikuti arah hati kita. Epilog ini bukan akhir, tapi jeda reflektif untuk merenungkan keseluruhan cerita yang telah kita lalui. Mulai dari memahami ilusi kekayaan, ketakutan terhadap ketidakpastian, dorongan untuk terus memiliki lebih, hingga momen keheningan yang membuat kita sadar bahwa yang paling penting bukan seberapa banyak yang kita miliki, tetapi seberapa bijak kita menggunakannya. Uang hanyalah alat yang bisa membebaskan atau justru membelenggu, tergantung pada siapa yang memegangnya dan untuk apa digunakan. Ia bisa memperkuat nilai, atau menggerus integritas. Ia bisa menjadi sarana cinta dan kebebasan, atau sumber kecemasan dan keserakahan. Dan yang menentukan bukanlah sistem ekonomi atau keadaan pasar, tetapi hati dan kesadaran kita sendiri. Kini, saat narasi ini sampai pada penutupnya, pertanyaannya bukan lagi, berapa yang harus kita kejar, tapi, apa yang benar-benar penting untuk kita perjuangkan. Apakah itu keamanan keluarga, kesempatan untuk tumbuh, ketenangan batin, atau kemampuan untuk memberi dampak bagi orang lain. Masing-masing kita punya jawabannya sendiri, dan justru di sanalah kekuatan sesungguhnya dari kesadaran finansial. Ia membebaskan kita untuk hidup sesuai dengan nilai, bukan hanya angka. Jadi, tutuplah buku ini bukan dengan rasa cukup tahu, tapi dengan niat baru. Niat untuk hidup lebih bijak, lebih sadar, lebih utuh. Karena pada akhirnya, seperti yang berkali-kali disampaikan, kekayaan terbesar adalah kemampuan kita untuk hidup dengan makna. Sebab makna tidak dibeli, tidak diwariskan, tidak ditumpuk, makna hanya bisa ditemukan, dipilih, dan dijalani. Dan itulah kekayaan sejati yang tak akan pernah habis.